Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi hari ini dengan Ibu pada pembelajaran matematika wajib. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kemarin. Pada pertemuan kemarin kita telah mempelajari persamaan dan pertidaksamaan linier. Ada yang satu variabel dan ada yang dua variabel. Baik, untuk hari ini kita masuk ke materi yang baru, yaitu sistem pertidaksamaan linier dua variabel atau SPTLDV. Apa bedanya dengan yang kemarin? Kalau hari ini sistem, kalau sistem itu berarti terdiri lebih dari satu pertidaksamaan. Untuk cara menggambarnya masih sama seperti yang kemarin. Untuk mengingat materi sebelumnya, kalian bisa buka kembali video yang telah Ibu berikan pada pertemuan sebelumnya. Oke, sekarang kita masuk ke materi sistem pertidaksamaan linier dua variabel atau biasa sering disebut dengan SPTLDV. Nah, untuk materi ini sebenarnya hampir sama dengan materi sebelumnya yaitu pertidaksamaan linier dua variabel. Bedanya di sini hanya sistem. Kalau sistem itu berarti terdiri lebih dari satu pertidaksamaan, bisa dua, bisa tiga, empat, dan seterusnya. Jadi dalam satu gambar koordinat kartesius itu terdiri dari beberapa arsiran, tergantung banyak pertidaksamaannya. Oke, untuk contoh pertama, di sini Ibu akan memberikan dua contoh. Yang pertama, bagaimana caranya menggambar sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Di situ perintahnya adalah gambarkan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel 3x plus 2y kurang dari atau sama dengan 12. Kemudian x tambah y lebih dari atau sama dengan 5. Kemudian x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari atau sama dengan 0. Nah, di sini sistem pertidaksamaan linier dua variabelnya itu terdiri dari 4 pertidaksamaan. Jadi, nanti dalam satu gambar koordinat kartesius itu terdapat 4 arsiran. Oke, langkah pertama sama seperti kemarin, kita gambar dulu koordinat kartesiusnya. Ingat kan? Sumbu y dan sumbu x. Oke. Kemudian itu adalah sumbu x dan ini adalah sumbu y. 0. Oke, langkah pertama, jadi kita gambar satu persatu pertidaksamaannya ini. Nah, Ibu di sini akan menggunakan spidol warna-warni agar terlihat lebih jelas arsirannya. Oke, yang pertama di sini kita gambar dulu yang pertidaksamaan 3x plus 2y kurang dari atau sama dengan 12. Langkah-langkahnya sama seperti kemarin. Jadi kita ubah dulu ke dalam bentuk persamaan. Jadi 3x tambah 2y sama dengan 12. Langkah kedua, kita misalkan x sama dengan 0. Maka, nah ini untuk memudahkannya, misalkan x sama dengan 0, kita tutup aja yang ada variabel x-nya. Jadi sisanya 2y sama dengan 12. Maka y sama dengan 12 bagi 2 sama dengan 6. Maka titiknya x-nya 0, y-nya 6. Oke, 0,6, x-nya 0, y-nya 6. Berarti ke atas kan, anggap aja di situ 6. Jadi di situ 0,6. Langkah selanjutnya kita misalkan y-nya yang sama dengan 0. Kalau tadi kita misalkan x sama dengan 0, itu kita tutup x-nya, sekarang kita tutup y-nya. Nah,
Kita tutup Y-nya. Jadi sisanya 3X sama dengan 12. X sama dengan 12 bagi 3 sama dengan 4. Jadi titiknya X-nya 4, Y-nya 0. Itu untuk memudahkan ya tadi. Jadi supaya caranya nggak kepanjangan, jadi kita pakai sistem tutup aja. Oke, 4,0 berarti di situ titiknya X-nya 4, Y-nya 0. Nah, setelah itu kita tarik garis. Nah, karena tandanya di sini kurang dari atau sama dengan, ada sama dengannya, berarti garisnya itu garis lurus, tidak garis putus-putus. Kita tarik garis lurus. Nah, kemudian kita arsir. Yang mana daerah penyelesaiannya? Gunakan apa kemarin? Gunakan uji titik. Uji titik 0,0. Di sini yang paling mudah. Jadi kita substitusikan ke pertidaksamaan awal. 3X plus 2Y kurang dari atau sama dengan 12. X dan Y-nya 0, maka jadinya 0 tambah 0 kurang dari atau sama dengan 12. 0 kurang dari atau sama dengan 12 itu ya benar. Pernyataannya benar kan? 0 kurang dari sama dengan 12. Maka arsirannya itu mengarah ke arah 0,0, yaitu ke bawah arsirannya. Oke, di situ terlihat. Untuk pertidaksamaan nomor 1 itu daerah penyelesaiannya yang spidol warna biru ya. Nah, sekarang selanjutnya kita ke pertidaksamaan yang kedua, yaitu X tambah Y lebih dari atau sama dengan 5. Langkahnya sama seperti yang di atas tadi. Kita ubah dulu ke dalam bentuk persamaan. Kemudian kita misalkan X-nya sama dengan 0. Kalau dimisalkan X-nya sama dengan 0, maka yang ditutup variabel X-nya. Jadi sisanya Y sama dengan 5. Maka diperolehlah titik X-nya 0, Y-nya 5, yaitu 0,5. Oke, di situ titiknya 0,5. Nah, yang kedua kita misalkan lagi Y-nya sama dengan 0. Berarti yang kita tutup di sini adalah variabel Y-nya. Jadi sisanya X sama dengan 5. Maka diperolehlah titik X-nya 5, Y-nya 0. Maka di situ titiknya 5,0. Baru kita tarik garis. Karena tandanya di sini ada sama dengannya, yaitu lebih dari atau sama dengan, maka garisnya juga garis lurus, bukan putus-putus. Oke, selanjutnya kita mencari daerah yang diarsirnya menggunakan titik uji sama seperti yang pertama, yaitu uji titik 0,0. Berarti X tambah Y lebih dari atau sama dengan 5. X-nya 0, Y-nya 0. Jadi 0 lebih dari atau sama dengan 5. Benar atau salah? 0 lebih dari sama dengan 5? Ya, salah. Karena salah, berarti arsirannya jangan mengarah ke 0,0, tapi sebaliknya. Berarti kalau 0,0 itu arahnya ke bawah, karena dia salah pernyataannya, berarti arsirannya ke atas sebaliknya. Jadi itu untuk daerah arsiran pertidaksamaan yang kedua, yaitu X tambah Y lebih dari sama dengan 5. Yang ketiga, pertidaksamaan yang ketiga, di situ ada X lebih dari sama dengan 0. Jadi kita gambar di sini X lebih dari sama dengan 0. Kita lihat aja sumbu X. Sumbu X. Kalau X lebih dari sama dengan 0, itu arahnya kemana? Ke kanan atau ke kiri? Lebih dari sama dengan 0, ya berarti ke kanan. Berarti arsirannya ke kanan. Jadi itu yang warna hijau, itu pertidaksamaan yang ketiga, yaitu X lebih dari sama dengan 0. Kemudian yang terakhir, yang keempat, Y lebih dari sama dengan 0. Kita lihat sumbu Y. Kalau lebih dari sama dengan 0, berarti arahnya kemana? Ke atas atau ke bawah? Ya, ke atas. Berarti yang warna ungu itu untuk daerah arsiran Y lebih dari sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat di sini.
Jadi kita pilih daerah penyelesaiannya nanti yang terdiri dari 4 arsiran. Yang terdiri dari 4 arsiran. Kenapa 4 arsiran? Karena pertidaksamaannya itu terdiri dari 4 pertidaksamaan. Nah, sekarang Ibu buat dulu daerah-daerahnya. Nih Ibu buat yang di situ adalah daerah yang pertama, daerah 1. Kemudian selanjutnya ada daerah 2. Kemudian ada daerah 3, daerah 4, dan daerah 5. Nah, jadi kita perhatikan satu-satu. Yang mana yang terdiri dari 4 arsiran? Yang pertama kita lihat daerah pertama. Pada daerah pertama itu arsirannya terdiri dari warna biru, kemudian warna hijau, dan warna ungu. Ternyata yang warna merahnya tidak ada, berarti daerah pertama bukan daerah penyelesaian. Pada daerah kedua ternyata hanya ada warna ungu dan warna hijau, berarti bukan daerah penyelesaiannya juga pada daerah nomor 2. Daerah nomor 3 kita lihat di situ ada warna hijau, merah, dan ungu. Tidak ada warna birunya, berarti daerah nomor 3 juga bukan daerah penyelesaian. Apalagi yang nomor 5. Nomor 5 di situ hanya terdiri dari ungu dan biru. Nah, kita lihat yang nomor 4. Yang nomor 4 yaitu ada warna merah, biru, hijau, dan ungu. Ternyata daerah nomor 4 di sini terdiri dari 4 arsiran. Maka daerah nomor 4 inilah daerah penyelesaiannya. Yang terdiri dari 4 arsiran karena terdiri dari 4 pertidaksamaan. Jadi nomor 4 itu adalah daerah penyelesaiannya. Untuk batasan-batasannya di sini Ibu tebalin. Nah, dibatasi yang pertama di situ. Kemudian yang kedua batasannya ada di yang garis merah, tapi tidak sepanjang merah. Nah, yang ketiga batasannya ada di situ yang warna biru. Nah, jadi itulah daerah penyelesaian untuk sistem pertidaksamaan linear 2 variabel 3x plus 2y kurang dari atau sama dengan 12, x plus y lebih dari sama dengan 5, x lebih dari atau sama dengan 0, dan y lebih dari atau sama dengan 0. Jadi di situ membentuk segitiga ya pada daerah nomor 4. Oke, untuk contoh kedua di sini, kalau tadi yang contoh pertama kita menentukan daerah penyelesaian, untuk contoh kedua ini adalah tentukan SPTLDV dari daerah yang diarsir pada gambar berikut ini. Jadi ini perintahnya kita mencari sistem pertidaksamaannya. Nah, sekarang kita misalkan garis pertama itu adalah yang itu, potongan 5 dan 3 itu adalah garis kedua. Nah, kemudian langkah pertama kita lihat pada garis pertama dulu. Pada garis pertama di situ ada 5-nya berada di sumbu Y dan 3-nya berada di sumbu X. Jadi untuk menentukan pertidaksamaannya itu kita balik. Yang awalnya 5-nya di Y, maka dia kita ubah ke X. Yang awalnya 3-nya di X, itu kita ubah ke Y. Maka jadilah 5X tambah 3Y. Nah, kemudian 5 kali 3. 5 kali 3 berapa? 15. Untuk tandanya kita lihat arsirannya. Pada garis itu arsirannya ke atas kan? Nah, tuh lihat dari ke atas dari garis tersebut, maka tandanya lebih dari atau sama dengan. Kemudian pada garis yang kedua kita lihat di situ 4 itu berada di sumbu Y dan 5 berada di sumbu X. Maka kita balik, jadi 4-nya di X. Jadi 4.
X plus 5Y, 4 kali 5 20. Kita lihat arsirannya. Dari garis kedua itu arsirannya ke bawah, berarti tandanya kurang dari atau sama dengan. Kemudian kita lihat arsirannya itu. Arsirannya itu berada pada bagian kanan atas. Berarti kalau bagian kanan X-nya lebih dari sama dengan 0. Kalau pada bagian atas berarti Y-nya lebih dari sama dengan 0. Maka itulah sistem pertidaksamaan linier dua variabel dari gambar yang diketahui. Sedikit tambahan dari Ibu, kalau dalam koordinat kartesius itu kan dibagi menjadi 4 bagian. Kita lihat dulu pada bagian kanan atas itu maka berlaku X lebih dari atau sama dengan 0, Y lebih dari atau sama dengan 0. Pada bagian kiri atas maka berlakulah X kurang dari atau sama dengan 0 dan Y lebih dari atau sama dengan 0. Pada bagian kiri bawah maka berlakulah X kurang dari atau sama dengan 0 dan Y kurang dari atau sama dengan 0. Dan yang terakhir pada bagian kanan bawah maka berlaku X lebih dari atau sama dengan 0, Y kurang dari atau sama dengan 0. Itu sedikit tambahan dari Ibu. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan ke Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini untuk tugas pertama. Silakan kalian baca petunjuk pengerjaannya. Untuk tugas pertama ini, silakan kalian perhatikan video yang telah Ibu berikan pada pertemuan sebelumnya dan pada pertemuan hari ini. Apabila ada yang kurang jelas soalnya, silakan tanyakan ke Ibu. Terakhir pengumpulannya nanti Ibu sampaikan di kelas e-learning masing-masing. Tugas dikumpul dalam bentuk foto. Terima kasih.